Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Rizka, Apriyoga, Frida Ananta, Iza Ramadea, Rehan Delvi, dan Fani Apsari akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Pola Asuh Anak di SDN Ngoresan nomor 80 Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan pembinaan dan pengembangan agar memiliki karakter yang baik. Namun, ironisnya masih banyak orang tua yang mengabaikan pentingnya peran mereka dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal, lingkungan keluarga merupakan tempat pembinaan pertama mental dan moral seorang anak. Bagaimana perilaku orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anak akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak-anaknya. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua. Tingkat pendidikan orang tua memberikan wawasan pengetahuan untuk memberikan pola asuh kepada anak dengan tujuan menuju ke arah perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hubungan antara tingkat pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak di SD Negeri Ngoresan nomor 80 Surakarta. Nah, pada penelitian ini menggunakan rancangan metode campuran sekuensial explanatory. Lalu, survei akan digunakan untuk menguji teori tabula rasa yang memprediksi bahwa tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh pada pola asuh anak. Masuk ke bagian manfaat. Yang pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat sekarang. Kedua, ada memberikan wawasan bagi masyarakat luas, khususnya bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Dan yang ketiga adalah penulis merasa empati terhadap kondisi anak dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan orang tua terhadap pola asuh anak di SD Negeri Ngoresan nomor 80 Surakarta. Baik, sekarang akan memasuki kepada tinjauan pustaka. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Pengertian dari tingkat pendidikan sendiri adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Lalu, tingkat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan dasar atau jenjang pendidikan dasar 9 tahun, yaitu sekolah dasar termasuk SD dan MA. Yang kedua, pendidikan menengah atau pendidikan lanjutan, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS, dan sekolah menengah ke atas atau SMA atau MA. Lalu yang ketiga adalah pendidikan tinggi atau jenjang pendidikan pasca sekolah, termasuk doktor, spesialis, sarjana, dan spesialis. Berikutnya adalah definisi pola asuh. Hidayani dalam Baiti tahun 2020 mendefinisikan pola asuh sebagai hubungan antara anak dan orang tua yang bertugas untuk mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti baik sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Berikutnya adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tabula rasa. Teori ini merupakan pendapat dari John Locke yang meyakini bahwa ketika lahir anak tidak membawa apa-apa dan bakatnya belum muncul, sehingga pendidikan dan lingkungan sangat berkuasa dalam pembentukan anak. Kemudian ada macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh ini berdasar pada aturan yang ada dan memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Kemudian dampak dari pola asuh ini adalah anak akan menjadi lebih mudah emosi. Ketika bertemu dengan orang lain, anak akan mempunyai hubungan yang tidak baik, dan di kemudian hari anak akan mempunyai tingkah laku yang otoriter. Yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan sikap orang tua yang mau menerima, responsif, dan memberi kebutuhan anak, serta memberikan pengontrolan kepada anak, dan memberikan komunikasi yang baik dan luas. Dampak dari penerapan pola asuh ini akan memungkinkan anak mempunyai kepribadian yang seimbang, memiliki kepercayaan diri, kedisiplinan, kreatif, dan membuat keputusan mandiri. Yang ketiga itu pola asuh permisif. Pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan penuh kepada anaknya untuk membuat keputusan sendiri sesuai dengan keinginannya. Ini mengarah pada sikap asuh orang tua terhadap anak. Terhadap dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan: anak tumbuh secara kreatif atau kecenderungan menjadi anak yang berikat ke depannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian menggunakan pendekatan campuran. Metode penelitian adalah korelasional yang bersifat ex post facto. Teknik mempelajari data dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian akan dianalisis dengan metode regresi. Sementara itu, teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik stratified random sampling. Ini pengambilan sampel dari setiap subpopulasi secara independen.